menjelang pemilu ini kan mulai rame kayak gitu nanti kan, mulai rame nanti sendiri. Titip ini keluarga saya itu sudah menjadi rahasia ya. Aturan usia itu sepertinya ada udang di balik batu mungkin kan, untuk menjegal atau apa kan, untuk memangkas siapa itu ya. Mereka mencoblos dengan kartu yang mereka simpan sendiri, banyak mereka coblos sendiri. Mau tidak mau ambil uangnya, nggak usah pilih calonnya. Pada edisi podcast Info Indonesia kali ini kita kehadiran tokoh muda yang energik. Beliau adalah Ketua Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan. Langsung saja kita kenalkan Bung Prasetya Sanjaya SH. Selamat datang Prasetya. Ya, Kak. Ini Bung Prasetya itu sebagai Ketua Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan. Itu apa sih organisasinya? Jadi organisasi Barisan Pemantau Pemilihan ini merupakan organisasi yang fokus dalam pengawasan pemilu. Nah, jadi memang pada saat kami bentuk pada tahun 2020, tepatnya 17 Desember pada saat itu, memang fokus untuk selain mengawasi berjalannya pemilu sesuai dengan rodanya, dan kita juga memang fokus untuk menarik kaum-kaum muda untuk ambil peran dan berpartisipasi, ya karena organisasi pemantau pemilihan ini kan sebetulnya menjadi wadah untuk para pemuda untuk menyalurkan aspirasi mereka sebetulnya. Karena yang kita ketahui untuk saat ini untuk klaster Indonesia ya Kak, pemuda-pemudi masih terlalu apatis untuk terus serta dalam pemilu. Masih. Contohnya seperti apa itu? Jadi banyaklah rekan-rekan saya sejawat di daerah, di dekat-dekat rumah, ketika kita berbicara politik bersama mereka, ya mereka acuh-acuh. Ya lebih cenderung mereka itu hari ini tidur, besok pagi bangun, tiba-tiba sudah ada presiden baru. Nah itu kan yang cenderung mereka rasakan itu kan. Ya artinya peran pemuda ini termasuk penting juga untuk mengawasi, untuk mengawal pemilu berjalan dengan semestinya. Nah sebetulnya di negara luar itu di Thailand sudah termasuk peran-peran pemuda itu sudah mulai bermunculan. Ya, kenapa Indonesia tidak bisa kan? Ya, kita lebih fokuskan ke Sumatera Selatan. Ya, saya yakin dengan Barisan Pemantau Pemilihan ini, ya peran-peran pemuda ini akan kita munculkan satu persatu. Ya, karena Indonesia juga dulu merdeka kan. Kalau kita berkilas dulu, deklarasi merdeka Soekarno itu kan diculik oleh para pemuda juga. Nah, artinya ada peran pemuda di situ. Nah, jadi organisasi Barisan Pemantau Pemilihan ini memang fokus untuk pengawasan dan untuk wadah bagi para pemuda untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ini pemantauan pemilu sampai ke tingkat apa nih dari terbawah? Nah, jadi saya sendiri, Bang, ya panggil abang ya, karena ini abang saya juga kan. Jadi saya sendiri memimpin di DPW Bang, Dewan Pimpinan Wilayah. Nah, kemarin baru saja pelantikan, belum sampai sebulan. Dan juga kami sudah berguyur untuk mengembangkan 17 kabupaten kota. Nah, beberapa cabang yang sudah kami bentuk itu Batu Raja, Prabu Mule, tanggal 4 Oktober ini cabang Palembang. Dan ini sentral bagi kami kan, cabang Palembang, karena kita tinggal di Palembang, anak kotanya. Kemudian minggu depan kita akan ke MLM, Musirawas, Lubuk Linggau dan Muratara. Setelah itu ada juga Lahat sudah menunggu. Dan kita akan secepatnya kita kejar itu, karena semakin banyak pasukan kita, semakin sesuai pemilu ini berjalan dengan semestinya. Pemilu yang berjalan semestinya dalam pandangan Barisan Pemantau Pemilihan ini apa? Ya, jadi ya ini bukan menjadi rahasia umum Bang sebetulnya. Ya, terkait segala permasalahan seperti ya pemilu, baik calegnya, baik dari penyelenggaranya, ya sebetulnya kan sudah diatur dalam aturan masing-masing, tupoksi kerja mereka, larangan mereka sebetulnya kan. Ya, namun bukan rahasia umum lagi sebetulnya, banyak terjadi pelanggaran yang sudah terjadi. Ya kita ini Bang, jadi selama kita memantau ini, ya sedikit demi sedikit kan sudah bermunculan permasalahan-permasalahan seperti ya saya lebih cenderung untuk berbicarakan ke penyelenggara Bang. Ya, kita ketahui ya, kita buka sedikit, tapi tidak terlalu kita buka semua kan, kita buka sedikit. Jadi dari tingkat provinsi, ya kita berbicara provinsi,
ke provinsi, penyelenggara provinsi, atau ada lembaga KPU, lembaga Bawaslu atau lembaga lainnya. Yang cenderung itu tempat kita untuk ya kita percaya sama mereka. Bahwasanya mereka ini tempat kita untuk menitipkan suara. Bagaimana nanti pemimpin yang hadir itu memang pemimpin yang cocok dan layak untuk memimpin negara ini. Ya, namun faktanya ya, banyak penyelenggara juga yang diduga banyak titipan juga. Banyak warna di dalam itu. Ada warna pink, warna putih, merah, biru, macam-macam kan. Nah, cuman dan itu yang terjadi. Nah, artinya memang pemantau pemilihan ini memang fokus untuk ya, kita lihat dulu kan untuk saat ini pelanggaran yang kita kumpulkan, kita cari barang bukti, alat bukti segala macam. Nah, selanjutnya juga terkait sampai tingkat kota, kecamatan sampai dengan PPS, Mas. Abang tahu lah. Sampai PPS pun ya masih ada itu juga titipan Tuhan lah, titipan apa kan. Ya itu menjadi sebuah PR lah bagi kita untuk kita tindak lanjuti di kemudian hari itu. Dan jadi rahasia umum ya. Bukan jadi rahasia umum lagi itu, Bang. Artinya itu hasil kajian juga dan memang faktanya memang ada mungkin ya. Sebenarnya apa yang diinginkan ke mereka itu? Apa yang diinginkan oleh mereka ya, Bang? Jadi intinya mereka itu pertama kalau menurut saya, Bang. Jadi mereka ini bergabung ya, berpacu-pacu mengumpulkan pasukan untuk merebut kekuasaan. Mungkin itu asumsi dari Pras. Kemudian juga di samping kekuasaan itu kan ada juga untuk mengepentingan finansial mungkin. Tapi analisa Pras sampai saat ini itu. Dan memang bagaimana juga ya kalau kita berbicara tentang permasalahan tersebut, bagaimana bakal muncul pemimpin yang baik, bagaimana bisa muncul pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat. Ya, karena di dalam tubuhnya sendiri pun, di dalam penyelenggara pun terdapat hal-hal yang tidak diinginkan oleh rakyat. Terjadi pelanggaran seperti itu, titipan itu sudah melanggar kode etik sebetulnya, Bang. Iya, betul. Nah, ini dari hasil itu selain menemukan banyak pelanggaran titipan di penyelenggara pemilu itu ya, pelanggaran apa lagi yang diidentifikasi barisan pemantau ini? Ya, sebetulnya pelanggaran ini kan banyak macam, Bang. Ada pelanggaran etik, ada pelanggaran administrasi. Nah, kalau kita lihat juga bahkan kita bukan berbicara saja di Sumatera Selatan, berbicara di daerah luar, di Jawa, di luar-luar. Ya kalau berbicara tentang pelanggaran etik, banyak yang pejabat daerah, incumbent lah seperti Kades, seperti PNS, itu cenderung memihak sebelah calon. Kalau foto bareng, tiap ada menjelang pemilu ini kan mulai rame kayak nanti kan, mulai rame nanti sendiri. Titip ini keluarga saya, itu sudah menjadi rahasia ya, bukan rahasia umum lagi lah. Nah, jadi pelanggaran itu yang sering bermunculan, seperti belum masa kampanye sudah masang banner, itu kan sebetulnya pelanggaran juga, Bang. Iya. Banyak foto-foto, nah, itu pelanggaran terkait tentang etik. Ada juga pelanggaran administrasi. Nah ini yang ingin sampaikan mungkin, Bang, ya mungkin kan nggak terlalu sering disorot kan. Iya. Banyak warga negara Indonesia yang sedang di luar negeri, ya kan, dan mereka sebetulnya kan memiliki hak pilih yang sama. Nah, mereka memilih hak sama. Nah di luar negeri ini pengawasan, ya menurut Pernas pengawasannya kurang, cenderung. Ini cenderung ke pekerja migran atau gimana? Ya, jadi WNI yang bekerja di sana di luar negeri. Nah mereka ini ya memiliki hak yang sama, namun dalam pengawasan cenderung lemah. Ya mungkin apa terkendala dengan anggaran mungkin kan. Penyelenggara yang pengawasan dari Indonesia berangkat ke sana memiliki kebutuhan anggaran yang besar, sehingga ya menjadi kelemahan. Menurut Pras terjadi kelemahan dalam pengawasan. Ya kembali lagi seperti ya hasilnya menimbulkan sebuah pemimpin yang tidak sesuai. Menurut Pras itu, Bang. Pelanggaran ini terkait pelanggaran etik di masa-masa bukan tahapan pemilu sekarang, ini sudah pernah diskusikan ke penyelenggara pemilu, ke KPU, ke Bawaslu, pernah? Jadi
pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dan yang sudah kita kumpulkan ini masih dalam tahapan diskusi kita. Nah, kita kan kalau bergerak tidak mau hanya omdo kan, ngomong doang. Oh di situ ada pelanggaran, di situ ada pelanggaran. Ya kalau kita tidak memiliki bukti, bukti yang cukup jelas, tidak memiliki alat bukti, ya kita tidak cukup untuk menempuh upaya hukum. Ya kalau kita ini kan sebetulnya Barisan Pemantau Pemilihan ini sudah menggandeng lembaga Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan, dan di situ memang tempatnya para advokat yang juga peduli dengan pemilu di Indonesia. Dari hasil catatan Barisan Pemantau sudah ada berapa banyak pelanggaran? Kalau banyak pelanggaran ya termasuk banyak ya? Tapi tidak kita bisa dijelaskan secara kriteria pelanggaran apa aja? Nah, yang pertama tadi yang saya jelaskan kembali Bang. Yang pertama terkait dengan banyak penyelenggara yang warna-warni di dalamnya. Titipan lah bahasanya, kan ini diduga ya. Kemudian ada juga ya pelanggaran seperti etik tadi. Banyak yang memihak sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, itu sepertinya pelanggaran yang masih dapat saya sampaikan untuk saat ini, itu dulu Bang. Itu ya. Kemudian dari saat ini dari Barisan Pemantau melihat dari kacamata Barisan Pemantau, pemilu 2024 ini seperti apa? Sebenarnya agak panas ya Bang, pemilu 2004 ini kan. Ya, kalau lihat yang kemarin berita-berita Demokrat kan ditinggal oleh Anies, ya cenderung kelihatan agak, kita semangat juga seperti pemuda ini kan, semangat juga karena banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Kalau kita, harapan kita memang pemilu untuk 2024 ini kita berharap yang menimbulkan sebuah pemimpin yang baik, kita berharap. Kemudian ya kita berharap pemuda-pemuda untuk yang ada di Sumatera Selatan fokusnya harus berpartisipasi. Ya kita harus kalau Pras secara pribadi kita fokus bagaimana untuk menyukseskan pemilu yang ada di Sumatera Selatan dulu Bang. Tapi untuk pandangan Pras di pemilu 2024 ini cukup panas. Panasnya ada di mana? Apa persaingan dengan 3 capres ini? Ya, atau salah satunya itu Bang. Salah satunya itu karena masih ada calon presiden yang lama itu maju kembali itu kan. Ada juga tokoh-tokoh yang baru bermunculan. Nah, seperti tokoh-tokoh yang bermunculan seperti ya Cak Imin kan, ya tiba-tiba muncul kembali. Kemudian Anies, dan juga ada isunya bahwasannya ini kalau Pras lihat baca-baca berita, sepertinya PDI ya kan, PDI itu sekarang kan calonnya Ganjar. Sepertinya bakal menggandeng Ridwan Kamil sepertinya. Itu kelihatan dari kacamata Pras kan, dan ini sepertinya agak menimbulkan sebuah gejolak yang wah lah bagi penikmat politik kan. Itu dia Bang. Ada apa dengan Ridwan Kamil kalau dia dipilih? Ya ada, jadi Ridwan Kamil itu kan termasuk orang yang berpengaruh juga Bang di daerahnya Bang. Ya menarik suara juga lah. Ya artinya ada sebuah persaingan di antara dua pasang calon itu kan. Kita sebagai penikmat politik yang ngikutin aja kan. Asal politik berjalan dengan sesuai, ya kalau tidak sesuai kembali ke kita kan kita tinggal lanjuti. Capres pilihan ideal kaum muda itu gambarannya seperti apa, Pras? Kalau Pras, ya, kalau saya berdiri di sini sebagai Barisan Pemantau Pemilihan, kita cenderung untuk independen kan. Ya, kita tidak bisa menyebutkan siapa presiden Bang. Kalau kita yang mana kira-kira memang cinta Indonesia dan bisa menyalurkan aspirasi masyarakat, memang membangun Indonesia lebih baik lagi, ya kita pilih itu. Ya, untuk saat dari ini 3 itu ada kriteria yang sesuai? Sepertinya bagus semua, putra-putra bangsa semua itu, putra bangsa bagus semua. Putra terbaik ya? Putra terbaik bangsa. Untuk saat ini belum bisa kita sampaikan. Mungkin kita lihat nanti lah kan itu kan. Enggak, nih kriteria ada, mungkin ada 1, 2, 3 seperti ini tanpa menyebut nama. Jadi kriteria yang ini Pras secara pribadi. Ya bisa jadi pribadi. Kaum muda lah. Kaum muda. Yang jelas lebih cenderung turun ke masyarakat Bang. Turun ke masyarakat ya. Belusukan seperti ya yang lama-lama lah kan. Belusukan, lebih sering
tampil di media, karena masyarakat dan pemuda ini kan sekarang cenderung main teknologi informasi. Ya. Yang mana presiden yang sering muncul, nah ini tahu ini presiden kita ini nanti. Kalau nggak muncul kan mana tahu pemuda-pemudi kan. Iya, iya. Artinya yang sering muncul salah satu kriteria itu ya calon presiden yang sering muncul di sosial media, lebih cenderung akrab kepada kaum muda, lebih memang muncul dari kalau pras pribadi memang muncul dari sosok yang sudah memang pejuang dari awal, dari mahasiswa dulu memang dia pejuang. Nah, itu biasanya cenderung memang untuk pro ke masyarakat biasanya, Bang. Itu ya. Ini kemarin MK sempat atau menerima terkait soal usia, kemudian ada wacana pembatasan usia dari 70 sampai yang maksimal 70 dan akhirnya dibuat 35, meski kita belum tahu nih hasilnya seperti apa. Dari pandangan Pras sebagai ketua barisan pemantau pemilu, usia ini memang menentukan nggak? Kalau di luar kan masih ada kayak Mahathir Muhammad 90 dia. Kemudian beberapa pemimpin Cina juga seperti itu. Apakah di Indonesia juga perlu pembatasan atau enggak? Jadi sebetulnya kalau melihat pembatasan usia sebenarnya tidak terlalu jadi permasalahan kalau saya, Bang. Baik dia masih muda, baik dia memang tua, ya kalau memang dia memiliki kapasitas yang cukup memimpin negara, ya kenapa tidak kan itu. Sebetulnya kalau Pras secara pribadi memandang dari aturan usia itu sepertinya ada udang di balik batu mungkin kan, untuk menjegal atau apa kan, untuk memangkas siapa itu ya. Kalau Pras secara artinya lebih mengarah ke situ ya sepertinya ke arah situ daripada ini ya. Tapi tetap kita kalau usia itu tidak jadi permasalahan kalau saya, Bang. Yang penting ya mencukupi kriteria secara undang-undang, ya memang peduli dan 100% untuk masyarakat, ya kenapa tidak. Ini Bung Pras, terkait kita balik lagi. Ini kan sudah banyak temuan-temuan itu yang meski belum masih dalam pembahasan ya. Itu nanti diselesaikannya seperti apa? Ya, jadi untuk saat ini kan kita sedang mengumpulkan berbagai macam pelanggaran, sedang mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. Nah, itulah kenapa Barisan Pemantau Pemilihan ini menggandeng yang namanya Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan. Kebetulan itu dipimpin senior saya, memang kan aktivis juga, M. Sigit Mohaimin SMH itu. Nah, beliau sudah bekerja sama dengan kita. Nah, apabila memang ada pelanggaran-pelanggaran yang memang harus diupayakan dengan penegakan hukum, tim dari Yayasan Bantuan Hukum itulah yang akan bergerak secara advokasi untuk menempuh jalur hukum. Memang hari ini belum ya, tapi sebelumnya itu sudah pernah? Ya, dulu saya belum jadi ketua pemantau ya dulu. Nah, tapi waktu itu memang senior saya mewakili memang ketua memang pemantau sebelumnya menggugat waktu itu kotak kosong. Dan itu sampai ke MK. Ya. Sudah sampai sana perjalanannya. Artinya tidak nutup kemungkinan apabila ada pelanggaran juga yang terulang atau pelanggaran baru yang terjadi, tetap kita upayakan sampai dengan putusan yang adil, sampai ke MK juga kemungkinan. Dari hasil peninjauan, hasil evaluasi dan identifikasi barisan pemantau pemilih ini, pelanggaran apa yang mungkin akan terjadi nanti ke depannya selain kotak kosong itu? Kalau saya secara pribadi, pelanggaran yang sering terjadi diprediksi yang diprediksi pelanggaran yang sebelum-sebelumnya sering terjadi, jual beli suara, money politik. Ya kan? Bahkan ada ini apa ya bahasanya, ya memang sering kita lihat, sering kita dengar, dan juga karena tidak memiliki bukti, maka saya menggunakan kalimat diduga ya. Bahkan penyelenggara TPS, saya baca-baca berita, mereka mencoblos dengan kartu yang mereka simpan sendiri, banyak mereka coblos sendiri ketika ada orang yang hak suara mereka tidak hadir pada saat pencoblosan. Dan itu menjadi perhatian khusus bagi kami itu. Dan ya, tetap apabila memang ada hal itu terjadi dan ada juga hasil pantauan dari kami atau laporan masyarakat, dan secepatnya kita tindak lanjuti secara hukum itu. Gitu ya. Money politik ini pelanggarannya itu ada, tapi susah dibuktikan. Nah,
pandangan dari barisan pemantau ini seperti apa melihat apa sudah jadi budaya? Nah, Betul. Iya, gimana itu? Ada tapi tidak ada. Nah, saya bahkan kita ini kan warga negara Indonesia, Bang. Ya kan? Di kampung saya itu ya sering, kalau saya nyebutnya secara pribadi ninja. Ninja datang subuh-subuh, H-1 ya saya kan. Ya. Nah itulah kadang kita juga berharap dari barisan pemantau ini, Bang. Tugas kita sebetulnya selain untuk memang memantau, kita juga ada program, Bang. Program memang pertama kita meningkatkan cabang-cabang kita dari kota, kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan. Dan kita niatan bakal mengadakan sosialisasi tentang pemilih cerdas. Ya kalau kita melihat dari kejadian fakta yang terjadi di Indonesia, memang ada kejadian seperti itu. Tiba-tiba di dalam kertas warna putih ada nomor, ada foto, iya kan? Nah itulah caranya bagaimana untuk menanggulangi hal tersebut. Ya caranya masyarakat harus pintar. Kita kasih edukasi, kita kasih segala apa yang kita tak ketahui tentang politik. Ya mau tidak mau ambil uangnya, nggak usah pilih calonnya. Kan lama-lama kan timbul efek jerah bagi calon itu kan. Ya artinya memang money politik itu memang ada di Indonesia. Cuman untuk menanggulanginya tetap kembali ke masyarakat harus pintar. Nah salah satu masyarakat harus pintar itu tanggung jawab dari barisan pemantau untuk mencerdaskan masyarakat tersebut. Ada edukasinya ya? Ada edukasinya. Nanti secepatnya bakal kita sampaikan lah kepada Info Indonesia ya. Hasil dari sosialisasi tersebut. Bila perlu kita undang nanti, Bang. Jadi pemateri juga nanti Abang kan. Jadi yang kita lakukan mengedukasi, kemudian apalagi advokasi juga, terus mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran ya. Serta untuk pemuda-pemuda kita bakal adakan pelatihan, pelatihan kader politik. Ini kan melibatkan banyak pemuda. Berapa banyak dari pemuda yang dilibatkan itu? Kalau kita dalam kepengurusan kita juga fokus ke pengurusan ini ada 63 pengurusan PRAS dalam pasukan PRAS ini kan. Belum kalau kita berbicara tentang kabupaten kota, kalau kita kumpulkan sudah cukup banyak itu. Cuma tidak menutup kemungkinan apabila memang pemuda yang ingin turut serta, turut andil, yang peduli, jadi relawan. Ya ayo kita sama-sama berjuang kan, sama-sama kita peduli, sama-sama kita perbaiki Indonesia ini. Ini banyak kegiatan di barisan pemantau itu. Anggarannya dari mana? Kalau kita ini kan mantan aktivis, Bang. Dari manapun biasanya anggaran turun dari Tuhan pun bisa, Bang. Ya kita kalau kegiatan kecil-kecil kita tidak terlalu mewah lah buat kegiatan. Ya kita seluruh pengurus patungan satu orang 10.000 sudah cukup buat kami itu, makan gorengan, kopi. Yang penting materi yang disampaikan masuk itu ya. Masuk ke pikiran kan, masuk dicerna oleh otak kan, itu yang penting kami. Tidak terlalu cukup mewah. Yang penting tujuan tersampaikan. Mau kita diskusi di bawah pohon, diskusi di pinggir laut, asal mereka mencerna apa yang disampaikan, no problem. Oke, itu yang disampaikan oleh Bung Prasetya Sanjaya terkait kegiatan dari barisan pemantau pemilihan Sumatera Selatan. Mungkin ada yang bisa disampaikan terakhir? Ya, jadi pesan untuk pemuda-pemudi yang ada di Sumatera Selatan, ayo kita berpartisipasi bersama-sama. Karena pemuda-pemudi merupakan agen penggerak. Dan pemuda-pemudi juga saya yakin akan menjadi agen perubahan bagi Indonesia lebih baik lagi. Ayo bergabung dan ayo kita berpartisipasi dalam politik. Ayo kita peduli dengan pemilu Indonesia. Dan kami dari Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan membuka pintu lebar-lebar untuk kalian bergabung bersama kami. Terima kasih. Oke.